Halo, selamat sore. Kembali lagi bersama saya yang merupakan mahasiswa ITTS di kemudian NIM saya adalah 10022300019. Nah, eh, ini untuk melanjutkan video sebelumnya, yaitu eh, langkah selanjutnya atau pada kesempatan kali ini bakal eh, buat website profile gitu menggunakan Docker. Nah, jadi langsung aja ke ininya, eh yang saya udah siapin. Nah, di sini saya udah running ya, saya udah coba running. Kemudian kita masuk ke bagian ini. Nah, untuk coba akses via SSH gitu. Jadi sebelumnya udah berhasil testing ya, testing. Selanjutnya udah berhasil testing, langsung aja kita lanjutin langkah-langkahnya gitu untuk lanjut ke Docker. Nah, ini udah bisa testing, kita close. Jadi langsung aja kita remote. Nah, kemudian di sebelah kanan ini saya udah nyiapin komen gitu, komen untuk instalasinya, buat website profile dengan Docker di virtual machine. Menggunakan sebagai ininya adalah Ubuntu server gitu. Ini langsung kita open aja. Nah, di sini kita login kembali. Oke, nah di sini udah berhasil masuk. Di sini untuk melakukan instalasi, yaitu kita coba dari website, install dari web servernya dengan Apache 2 gitu. Jadi perintahnya adalah update dulu gitu. Dan kita install Apache 2-nya. Selanjutnya adalah install Apache 2. Nah, ini bisa kita langsung kopas aja ya. Oke. Nah, ini kita sampai proses update-nya selesai. Setelah proses update-nya selesai, update package-nya, baru kita lanjut untuk install Apache 2-nya. Begitu. Oke, untuk proses update-nya udah selesai, kemudian kita kopas tadi ya. Nah, ini Apache 2-nya. Kemudian min y untuk yes-nya gitu. Jadi kita butuh cuman butuh sekali enter. Nah, ya. 100%. Nah, kemudian setelah ini selesai sambil menunggu, selanjutnya adalah kita masukin ini, komen ini. Kita kopas lagi.
itu cukup dengan Ctrl C. Kemudian selanjutnya adalah recheck kembali. Nah, sudo system ctl status apache 2. Selanjutnya adalah yang ini. Oke, nah di sini udah selesai buat instalasinya. Nah, kemudian kita coba beralih ke ini untuk ngetesnya apakah Apache 2 nya udah berhasil di ini gitu, dengan masukkan IP nya gitu 8.0.102. Nah, di sini udah berjalan ya untuk Apache nya. Oke, di sini udah berjalan untuk Apache nya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah instalasi database menggunakan MySQL nya gitu. Jadi perintahnya adalah kita install dulu untuk MySQL servernya. Kita kopas lagi. Kita tunggu progresnya sampai 100%. Jadi untuk progresnya lumayan membutuhkan waktu ya. Nah, untuk install MySQL servernya udah selesai. Kemudian kita lanjut ke sudo systemctl status MySQL. Nah, di sini udah running ya, udah running. Kemudian selanjutnya itu kita start. Ini kita udah masukin ini ya, udah di start gitu. Kemudian selanjutnya adalah membuat file di folder /var/www/html nya gitu, bernama ini kita coba buat tesnya dulu, tes.php.
Kita masuk ke tampilan nanonya gitu kan. Kemudian ini kita keluar lagi dulu, kemudian masukin ke ini. Nah, udah masuk ke HTML nya ya. Kemudian ketik ls. Nah, di sini tuh udah ada yang namanya index HTML gitu. Jadi kita bisa masuk lagi tadi ke ini. Dan kita masukin perintah di sini itu adalah terus jangan lupa tanda ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini. Setelah selesai kita coba buat save itu dengan cara Ctrl O. Oke, jadi untuk ininya adalah tes gitu, HP gitu ya. Dan klik exit. Dan tes PHP. Jadi di menu HTML ini kita delete ya. Sorry. Dan langkah selanjutnya sebentar.
Oke, setelah edit ininya file kemudian udah ada di. Oke, kita masuk dulu ke bagian ini, ke CD. Di sini udah muncul untuk ini ya, HTML test.php-nya gitu. Next, selanjutnya kita coba tes dari ininya Chrome, IP si server tadi. Perbaiki lagi yang di ini ya, ada kekurangan. Karena saya pakai server mungkin nggak bisa ya. Jadi kita next aja dulu, next ke ininya. Udah cek tadi, kemudian selanjutnya masuk ke dalam folder CV saya gitu, dengan perintah yang ini nih, di pilih salah satu gitu. Oke, kemudian nextnya untuk edit HTML-nya di sini untuk masukin kayak CV ya gitu. Saya udah siapin. Nah, oke. Di sini saya nambahin
beberapa poin ya, kayak email, nomor telepon, kemudian ringkasannya itu tentang saya, kemudian pendidikan formalnya, kemudian pengalaman kerja, terus selanjutnya ada keahlian, kemudian kayak experience-nya, kemudian di sini ada sertifikasi yang saya tambahin, kemudian bahasa yang dikuasai. Nah, oke. Selanjutnya kita coba save. Ini ya berhasil, kemudian kita coba buat dari ini ya, dari komputer hostnya gitu. Tuh HTTPS dari si servernya, dan nama HTML nya tadi CV saya .php. Oke, selanjutnya kita akan nambahin ini ya, tadi tes.php nya udah ini, kita coba dan kita bisa tambahin tes.php. Sudo nano tes.php ya. Kita bisa beralih ke ini, kita coba cek. Untuk tes PHP-nya udah berhasil masuk ke sini. Kemudian selanjutnya setelah tes PHP ini selesai, kita coba udah ls juga. Jadi langkah selanjutnya adalah kita buat folder baru, nano baru gitu. Jadi perintahnya ini antara yang dua ini. Jadi saya akan memilih yang ini nih, sudo nano var wp-html /cv saya php. Oke, ini selanjutnya ya. Jadi tadi itu saya udah nyiapin PHP-nya gitu. Jadi tinggal
yang saya tambahin untuk CV saya adalah yang pertama itu nama, dan email, nomor HP, sama alamat gitu. Kemudian selanjutnya ada ringkasan tentang saya ini. Kemudian pendidikan normal, formalnya itu di ITTS, kemudian tingkat SMA nya, tingkat SMK nya itu yang berlokasi di Padang gitu, dengan jurusan teknik komputer dan jaringan. Kemudian pengalaman kerjanya saya masukin dua perusahaan. Kemudian selanjutnya keahlian. Setelah keahlian itu ada experience di bagian project gitu. Selanjutnya sertifikasi di Mikrotik dan Cisco serta Ruji gitu. Selanjutnya bahasa yang dikuasai. Oke, ini udah benar, tinggal kita save dengan cara Ctrl O, ini enter, kemudian exit. Nah, coba jadi CV saya dan HP udah ada tambahannya gitu, udah. Setelah itu yang perlu kita cek kembali, kita cek dulu di sini IP-nya, kemudian CV saya ini udah ketambah ya untuk email, ringkasan, pendidikan, pengalaman kerjanya, keahlian, project, sertifikasi, dan bahasa. Kemudian selanjutnya adalah untuk mengecek Docker apakah sudah berjalan atau belum. Nah, di sini kita coba ini, kita coba saja untuk command perintahnya itu Docker min version. Ada versi 28 sekian ya. Belum ada ya, kalau Dockernya belum ada, kita cek di sini Dockernya. Oke, ini tadi udah ya. Oke, Docker image-nya gitu. Jadi kita harus install dulu image-nya. app pages policy Docker nya. Nah, kemudian selanjutnya nanti kita install Docker gitu.
Dockernya gitu kan. Oke, sebentar. Oke, kita coba lagi buat cek ininya, Docker versionnya. Ini udah ada Docker versionnya yang udah terinstall. Jadi selanjutnya kita coba panggil dengan sudo docker dan hello world gitu. Nah, oke, sebentar. Mana nih? Nah, oke, sesudah itu folder project, misalnya ini nih, my docker apps gitu kan. Jadi yang bakal kita masukin adalah dir. Selanjutnya masuk ke tampilan my docker apps nya gitu, my docker. Selanjutnya kita copy file php ke folder project yang sudah dibuat sebelumnya itu. Nah, ini untuk yang tes php. Lagi untuk di CV saya. Untuk mengecek apakah filenya sudah ke copy atau belum, kita coba cek ls ls ininya. Di sini udah ada ya, udah tambah .php sama CV saya. Ini adalah membuat docker file. Kita coba nano docker file. Selanjutnya kita masukin ini nih perintahnya dengan perintah filenya. Kemudian selanjutnya membuat docker image. Jadi untuk perintahnya adalah sudo docker build min my web apps untuk selanjutnya kita panggil hasil image dengan perintah sudo docker run unable to fill error response. Sebentar, kita coba cek dari ini ya, kita coba cek lagi.
saya apakah ada perubahan? Oke, sebentar. Oke, selanjutnya tadi udah di bagian ini, kita coba ulang lagi. Dan copy file project yang sudah dibuat. Oke, ini kita copy dua-duanya, tes dan CV saya, PHP dan CV saya dan PHP. Kemudian untuk ngecek apakah filenya sudah ke copy atau belum gitu, jadi kita cek nah di sini udah, tadi saya udah jelasin juga, cuman kita balik lagi ini. Dan kemudian selanjutnya membuat docker file gitu. Ini jangan lupa ini udah saya buatin ya, gitu. Ini udah copy, tinggal di copy saja sih gitu. Kemudian membuat docker image-nya. Adalah error ya di ini. Oh ya, ada yang kelupaan di sini untuk ini docker image-nya lagi proses dan udah selesai, dan ini udah finish gitu ya, udah finish. Kemudian yang terakhir adalah hasil image-nya gitu. Nah, oke. Kita cek untuk yang terakhir. Ujang ya. Kalau di sini CV Ujang gitu. Jadi untuk dockernya tadi udah berhasil dibuat dan udah berhasil lah gitu. Oke, sekian saja dari saya. Saya akhiri. Terima kasih. Oh ya, sorry. Kita belum cek ya untuk ini perubahannya. Coba kita cek untuk perubahannya, apakah ada perubahan dari sisi ininya. Oke, sebentar. Oke, jadi untuk hasilnya bisa kita cek di sini. Ini udah berhasil pakai port 8080 gitu. Jadi IP servernya tadi, kemudian kita masukin pakai port 8080. Nah, ini udah berhasil. Jadi sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.